Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Baiklah, sesuai kontrak perkuliahan pada mata kuliah keperawatan dasar, saya kebagian untuk menjelaskan atau sharing tentang personal hygiene. Sebelum kita mulai perkuliahan, mudah-mudahan teman-teman mahasiswa semua dalam keadaan sehat, dalam kondisi yang fit, selalu jaga kondisi tubuh kalian semua gitu ya, dengan olahraga, tetap patuhi protokol kesehatan yang ada. Baik, terkait personal hygiene, salah satu tameng ataupun pertahanan tubuh kita yang pertama adalah kulit gitu ya. Nah, kulit ini merupakan organ tubuh yang terletak paling luar dan membatasinya dari lingkungan hidup manusia gitu ya. Pasti kita setiap hari kontak antar manusia dengan lingkungan. Nah, ini ketika kita kondisi tubuh sehat ataupun fit, otomatis itu kulit itu sebagai pertahanan pertama tubuh kita sendiri selain dari imunitas kita sendiri. Nah, kulit juga merupakan organ yang esensial ataupun vital gitu ya, serta merupakan cermin kesehatan dan kehidupan. Nah, itulah pentingnya menjaga kulit kita sehingga kita terhindar dari berbagai penyakit dan bakteri yang lainnya. Lapisan kulit tubuh kita ada 3 lapisan. Lapisan yang paling luar yaitu kita namakan sebagai epidermis atau lapisan kulit terluar. Dan yang kedua yaitu dermis, serta yang ketiga yaitu subkutan. Nah, inilah lapisan kulit kita yang melindungi tubuh kita terhadap bakteri dan penyakit, serta sebagai pertahanan tubuh yang utama dalam tubuh kita sendiri. Dalam lapisan epidermis atau kutikel ada beberapa bagian yang menyusun epidermis tersebut, yaitu ada 5 bagian yang menyusunnya. Yang pertama dinamakan stratum corneum, yang kedua stratum lucidum, yang ketiga stratum granulosum, yang keempat stratum siphonosum, dan yang terakhir yaitu stratum basal. Nah, inilah komponen-komponen yang menyusun epidermis. Sedangkan lapisan dermis itu ada 2 komponen yang menyusun, yang dinamakan dengan pars papilar dan yang kedua yaitu pars retikuler. Nah, inilah yang menyusun bagian dermis. Serta yang terakhir yaitu lapisan subkutan atau dinamakan juga dengan hipodermis. Personal hygiene. Hygiene berasal dari bahasa Yunani yang berarti sehat, dan personal berarti individu atau perseorangan. Jadi secara pengertian yaitu personal hygiene atau perawatan diri adalah suatu tindakan untuk memelihara kebersihan dan kesehatan seseorang untuk kesejahteraan fisik dan psikisnya. Nah, jadi perawatan ataupun personal hygiene ini sangat penting untuk tubuh kita gitu ya, secara fisik maupun secara psikis. Karena secara fisik yaitu melindungi kita terhadap penyakit, dan yang secara psikis yaitu untuk meningkatkan kepercayaan diri seseorang. Ada beberapa tujuan terkait personal hygiene. Yang pertama yaitu meningkatkan derajat kesehatan, yang kedua memelihara kebersihan diri, yang ketiga memperbaiki personal hygiene itu sendiri, yang keempat mencegah penyakit, yang kelima meningkatkan kepercayaan diri, dan yang keenam menciptakan keindahan.
Nah, secara umum tadi sudah saya jelaskan juga bahwa personal hygiene ini dibagi dua gitu ya, secara fisik dan psikis. Untuk menjaga kesehatan sebagai memelihara kepercayaan diri dan lain sebagainya. Manfaat dari personal hygiene yang pertama, membuat rasa nyaman dan relaksasi, menghilangkan kelelahan, mencegah infeksi, mencegah gangguan sirkulasi darah, dan mempertahankan integritas pada jaringan itu sendiri. Nah, inilah beberapa manfaat ketika kita menjaga kulit kita, ketika kita selalu membersihkan dan merawat tubuh kita sendiri. Ada beberapa jenis terkait personal hygiene, yaitu ada dua. Yang pertama berdasarkan waktu pelaksanaan dan yang kedua berdasarkan tempat. Berdasarkan waktu pelaksanaan dibagi menjadi 4 macam, yaitu perawatan dini hari dilakukan pada waktu bangun tidur, perawatan pagi hari dilakukan setelah melakukan sarapan pagi atau makan pagi. Yang ketiga, perawatan siang hari dilakukan setelah melakukan berbagai tindakan atau aktivitas dan setelah makan siang. Dan perawatan menjelang tidur dilakukan saat menjelang tidur agar pasien dapat istirahat dengan tenang. Nah, sedangkan berdasarkan tempatnya, yaitu perawatan pada kulit, perawatan pada kuku, kaki, perawatan pada mulut dan gigi. Sebenarnya ada satu lagi, dan memandikan gitu ya. Nah, inilah beberapa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Pemeriksaan fisik pada personal hygiene ada beberapa 4 aspek yang harus dilakukan. Yang pertama, mulut dan gigi, rambut, kulit, dan kebersihan tubuh secara umum atau memandikan. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk mengontrol infeksi dan yang kedua untuk mengontrol lingkungan. Nah, untuk mengontrol infeksi yaitu dengan kita mencuci tangan, memasang sarung tangan yang steril, memasang masker, dan membantu klien untuk mengenakan baju pemeriksaan jika ada. Nah, ini juga salah satu tujuan ketika kita melakukan perawatan ke pasien agar tidak terjadi infeksi silang dengan menerapkan hal-hal yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, sedangkan untuk kontrol lingkungan sendiri yaitu memastikan ruangan dalam keadaan nyaman, hangat, dan cukup penerangan untuk melakukan tindakan baik bagi klien maupun bagi pemeriksa itu sendiri. Nah, sehingga antara dua aspek ini yaitu kontrol infeksi dan kontrol lingkungan harus diterapkan ketika kita melakukan perawatan pada pasien itu sendiri. Jangan sampai kita melakukan atau menularkan penyakit lain ke pasien, dan usahakan ketika kita melakukan tindakan, lakukan dengan mengontrol lingkungan sehingga pasien merasa nyaman. Faktor-faktor yang mempengaruhi personal hygiene, yang pertama yaitu body image atau kepercayaan diri gitu ya. Ini salah satu faktor utama ketika tubuh kita bersih, sehat, otomatis kepercayaan diri seseorang akan meningkat. Nah, yang kedua terkait status sosial ekonomi. Ini mempengaruhi dengan juga terkait personal hygiene, otomatis terkait daya beli, bagaimana pemenuhan kebutuhan terkait kebersihan lingkungan, pemenuhan terkait kesehatan tubuh dan yang lainnya. Yang ketiga yaitu pengetahuan. Nah, ini juga pengetahuan memiliki peran yang sangat penting bagaimana manfaat dan berbagai macam yang mempengaruhi pengetahuan seseorang sehingga seseorang tersebut bisa meningkatkan personal hygiene-nya atau kebersihan diri sendiri untuk meningkatkan status kesehatan dia sendiri. Nah, yang keempat budaya. Budaya juga ada beberapa budaya yang memang berkaitan dengan personal hygiene.
Yang kelima, kebiasaan seseorang, ini juga mempengaruhi terkait personal hygiene. Dan yang keenam yaitu kondisi fisik. Terkait oral hygiene, ada beberapa hal yang harus diperhatikan atau dikaji oleh seorang perawat. Yang pertama, pengkajian perawat pada klien dimulai dari bibir. Kita lihat giginya, gusi, langit-langit, dan lidah. Yang kedua, perhatikan juga tekstur, hidrasinya, warna, ada luka atau tidak. Yang ketiga yaitu perhatikan jika ada nyeri yang dikarenakan gusi atau gangguan pada gigi pasien tersebut. Dan yang keempat, klien yang tidak teratur oral hygiene akan biasanya terjadi karies gigi gitu ya, halitosis, kelosis, peradangan pada gusi. Inilah beberapa yang harus diperhatikan ketika kita melakukan perawatan oral hygiene pada pasien itu sendiri. Untuk masalah keperawatan yang mungkin muncul gitu ya ketika kita merawat pasien itu, kemungkinan yang pertama ada gangguan membran mukosa oral berhubungan dengan trauma mulut, kurangnya perawatan diri atau oral hygiene berhubungan dengan penurunan tingkat kesadaran atau kelemahan, gangguan body image, dan resiko tinggi infeksi berhubungan dengan trauma mukosa mulut. Inilah beberapa masalah keperawatan yang mungkin muncul pada pasien dengan masalah oral hygiene. Nah, sekarang sebagai seorang perawat, apa yang harus dilakukan ketika kita melakukan oral hygiene? Yang pertama, menggosok gigi. Yang kedua, dengan dental floss. Yang selanjutnya, irigasi diperlukan untuk cleaning, mencegah flak atau karang gigi ya. Nah, yang kedua ini diet gitu ya. Diet juga diperlukan untuk merubah kebiasaan makan, mengurangi karbohidrat, makanan manis, buah, sayuran dan kemasan, serta setelah makan dianjurkan untuk menggosok gigi. Nah, ini pola diet seseorang pun mempengaruhi terkait kesehatan mulut si pasien itu sendiri. Nah, yang ketiga yaitu pemilihan sikat gigi. Sikat gigi sedikitnya yaitu 4 kali sehari gitu ya, setelah makan atau mandi. Pilih sikat gigi yang dapat mencapai semua gigi. Sikat gigi dimulai dari permukaan mulut, bagian dalam dan luar, serta pipi. Nah, inilah beberapa intervensi atau tindakan keperawatan yang dilakukan ketika kita melakukan oral hygiene atau membersihkan mulut. Nah, untuk bagi pasien yang tidak sadar, dapat kita lakukan prosedur oral hygiene atau kita bantu dalam perawatan mulut si pasien yang memang tidak sadarkan diri. Klien yang terjadi infeksi di mulut, yang pertama yaitu jangan gunakan gigi palsu, yang kedua beri obat kumur-kumur, dan yang ketiga gunakan liquid topikal antibiotik atau cairan kulit gitu ya, antibiotik untuk mencegah terjadinya infeksi dan peradangan. Gigi dan mulut adalah bagian penting yang harus diperhatikan kebersihannya, sebab melalui organ ini berbagai kuman dapat masuk gitu ya, baik bakteri maupun virus bisa masuk dan menjadi masalah kesehatan bagi kita ataupun pasien yang dirawat di tempat kesehatan. Nah, beberapa masalah yang sering terjadi pada kebersihan gigi dan mulut antara lain yaitu gingivitis atau perdarahan pada gusi gitu ya. Ada karies atau karang gigi. Yang ketiga yaitu stomatitis atau adanya radang di mukosa mulut. Manfaat perawatan diri pada mulut dan gigi sendiri, yang pertama, mukosa mulut utuh yang terhidrasi dengan baik, melakukan sendiri perawatan hygiene mulut dengan benar, atau kita membantu pasien yang tidak sadar. Yang ketiga yaitu memperoleh rasa nyaman, dan yang terakhir memahami praktek hygiene mulut dan gigi.
Yang selanjutnya yaitu perawatan rambut atau hair care gitu ya. Sebelum kita melakukan perawatan rambut pada pasien, kita harus melakukan pengkajian rambut terlebih dahulu. Apakah rambut normal, bersih, berkilau, tidak kusut, dan kulit kepala bersih dan bebas dari lesi. Secara anatomis itu rambut terdiri dari bagian batang, akar rambut, ada sarung akar, folikel rambut, serta kelenjar sebasea. Nah, inilah kita harus melakukan pengkajian terlebih dulu apakah ada masalah-masalah terkait kebersihan gitu ya, ataupun yang lainnya. Nah, masalah-masalah tersebut yang pertama biasanya ada alopecia atau kebotakan atau rontok rambut gitu ya. Yang kedua yaitu pedikulosis atau kutu rambut, ini yang sering juga dialami oleh pasien, dan ketombe. Nah, ini beberapa permasalahan yang muncul terkait perawatan rambut. Manfaat perawatan rambut sendiri yaitu yang pertama terhindar dari masalah atau gangguan pada rambut itu sendiri. Rambut menjadi bersih dan sehat, rambut menjadi segar, meningkatkan rasa percaya diri, dan menghilangkan atau mengurangi bau rambut atau kulit kepala itu sendiri. Nah, inilah beberapa manfaat ketika kita rutin ataupun rajin melakukan perawatan pada rambut kita sendiri ataupun melakukan perawatan pada pasien itu sendiri. Masalah keperawatan yang sering muncul pada gangguan masalah perawatan rambut, yang pertama biasanya gangguan integritas kulit berhubungan dengan laserasi kulit kepala, gigitan serangga, gangguan body image berhubungan dengan penampilan fisik. Yang ketiga, kutu menular berbagai penyakit pada manusia. Nah, ini beberapa permasalahan yang sering muncul ataupun masalah keperawatan pada masalah rambut. Apa yang harus dilakukan dalam perawatan rambut? Yang pertama, rutin sisir rambut, menyisir rambut gitu ya. Dan yang kedua, ketika mandi usahakan menggunakan sampo atau keramas dengan teratur gitu ya, minimal seminggu 2 kali. Dan yang terakhir yaitu bercukur agar rambut terlihat rapi dan bagus dilihat gitu ya. Selanjutnya yaitu terkait kebersihan kulit gitu ya. Nah, karakteristik kulit yang normal ada beberapa kriteria. Yang pertama, kulit halus dan kering, tidak kering gitu ya. Kulit utuh dan tidak memiliki abrasi. Kulit terasa hangat ketika dipalpasi atau dipegang. Yang keempat, perubahan yang terlokalisasi dalam tekstur dapat dipalpasi pada permukaan kulit. Kulit lembut dan fleksibel. Nah, inilah beberapa kriteria kulit normal. Yang selanjutnya terkait karakteristik kulit normal adalah ada turgor yang baik, yaitu elastis dan tetap gitu ya, dengan kulit yang secara umum halus dan lembut. Dan yang selanjutnya yaitu warna kulit beragam dengan rentang dari coklat tua, kemerahan muda, kemerah-merahan muda terang, dan yang lain sebagainya. Tindakan selanjutnya dalam personal hygiene yaitu memandikan. Nah, memandikan pasien adalah suatu situasi di mana perawat harus dapat menentukan kapan seorang pasien diperlukan dibantu mandi, perawat menentukan kapan pasien perlu dibantu mandi seluruhnya, dibasuh sebagian dari tubuhnya, atau diantar ke kamar mandi. Nah, ini salah satu tugas perawat gitu ya. Sebelum melakukan memandikan, kita kaji terlebih dahulu apakah pasien bisa melakukan sendiri gitu ya, mandiri, ataupun dibantu penuh atau dibantu sebagian. Nah, inilah makanya penting harus kita lihat kondisi pasien untuk memastikan apakah kita
melakukan perawatan secara keseluruhan ataupun hanya mengantarkan ke kamar mandi. Beberapa tujuan ketika kita membersihkan tubuh atau mandi gitu ya. Yang pertama, mengangkat semua mikroorganisme yang melekat di dalam tubuh pasien gitu ya, baik bakteri ataupun yang lainnya, jamur dan yang lain sebagainya. Yang kedua, memberikan perasaan segar terhadap tubuh pasien. Yang ketiga, meningkatkan peredaran darah tepi. Yang keempat, melakukan pengkajian fisik gitu ya, atau physical assessment. Yang kelima, menciptakan suasana yang bersahabat atau personal approach. Dan yang terakhir yaitu melakukan komunikasi terapeutik. Nah, inilah beberapa tujuan ketika kita melakukan perawatan atau memandikan pasien, sehingga si pasien merasa nyaman dan segar ketika dilakukan perawatan di rumah sakit. Untuk persiapan alat yang digunakan, yang pertama satu waskom mandi berisi air hangat gitu ya, atau 3/4 bagian dengan suhu kurang lebih 42 sampai 43 derajat Celcius. Yang kedua yaitu handuk mandi bersih 1 atau 2 buah, waslap bersih 2 buah, sabun mandi dalam tempatnya, dan pakaian bersih 1 setel. Nah, ini beberapa peralatan yang dipersiapkan ketika kita akan melakukan perawatan atau membantu mandi pada pasien yang kita rawat. Demikian materi terkait personal hygiene ataupun perawat diri yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.